Oke, teman-teman, kita gaskan lagi ya, kita bahas untuk infrastruktur sekarang. Jadi yang pertama masuk tower dulu ya. Nah, tower ya sangat disayangkan ya, kembali reject. Jadi yang kemarin beli di 625. Jadi ini nih, apa namanya? Jadi makin kurus nih cuannya ya. Jadi yang beli di 525 mungkin ya sekarang sisa 4% atau 3% ya. Tapi kita cek dulu lah apakah sudah ada buangan atau belum. Tapi sepertinya ini dia masih, ini ya kayaknya masih nurut nih. Ya dengan penurunan di sini ya. Nih. Ya kita cek lah nanti ya. Nah, ini karena dia reject ya, ternyata reject di 600 ya. Terus turun ya, kita coba cek dari momentum. Nah, ternyata reject ya dari MA 100 ya di 565. Ada potensi untuk turun lebih jauh, tapi di sisi lain teman-teman lihat nih, kalau ini besok dia berhasil klaim lagi 505, maka dia ternyata solid nih create yang namanya higher low setelah bottoming dari berapa? Dari 525 gitu ya. Cakep sih sebenarnya sih, tapi ya kalau misalnya ternyata nggak bisa dia kembali klaim 555, maka ada potensi untuk lanjut turun ke bawah gitu ya. Lanjut, kita coba cek untuk tower. Nah, tower udah mulai ya dari, dia kan waktu itu kan cakep banget ya, apa namanya, akum terus. Nah, sekarang udah mulai agak timpang nih. Teman-teman lihat harganya bener-bener agak bergerak dan kecenderungan turun gitu ya. HNS, head and shoulder. Enggak sih. Coba. Kayaknya enggak deh. Bentar, coba ya. Enggak sih. Oh ya, tergantung, kalau lihatnya dari sini ya iya. Ya kan, kalau lihatnya dari sini iya. Tapi sebenarnya thank you ya yang bilang head and shoulders ya, nice ya. Perspektifnya bagus. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ya head and shoulders ya bisa betul. Tapi ya dilihat lagi, tambahin si MA cepeknya nih. Misalnya nih kita, nah ini ya. Nah, ini kan sebenarnya emang di bawah nih. Tapi ya lihat, kalau teman-teman lihat posisinya dari sini, ini higher, ini dia bisa create higher low nih di sini. Sementara dia kalau lihat di sini, ini akumulasinya udah lama. Jadi bisa aja buat naik meskipun head and shoulders gitu. Gitu kurang lebih. Nah, ya harapannya masih bisa lah sekali lagi ya. Atau turun. Kalaupun dibawa turun enak banget nih ngambil lagi 525. Itu karena ya nggak bergerak dia nih dari sini nih. Nah, dan struktur juga kalau dibilang dari jauh ya, ini tuh udah ngerespon nih dari sini nih. Nah, tinggal dilihat aja. Mana nih? Sini ya palingan ya. Nah, nih. Ya kan? Kalau misalnya dia jebol ya berarti ya ini nih, invalid nih kenaikannya. Gitu. Itu ya. Tower ya, nah, ini udah mulai ada buangan ya per minggunya. Jadi palingan kita cek buat si tower ya. 15 ya, YUYP, YUYP ya. Banyak retail, oke, XC, ya tunggu dulu lah, koreksi kayaknya masih ada ya. ZPIH buang, coba kita lihat dari tanggal awal Januari, XL, YP. Buang barang, gede di CC, KZDX. Ah ya ini nih, bisa jadi valid ya, si head and shoulder-nya ya, jadinya ya. Iya sih. Ya pantau lah teman-teman ya, pantau dulu. Kalau misalnya dia ternyata justru bisa klaim ya, kalau misalnya kejemput dan retailnya pada consider buat buang barang ya bisa aja nih ada potensi klaim naik gitu ya. Pantau lah, kalau 55-nya nggak bisa dia klaim dan malah turun ya harus buang barang nih mau nggak mau nih. Karena yang menunggu ini juga nih, ini mau crossing kan di area oversold ya sini. Tinggal tunggu GC dia, nah ini ada potensi buat naik lagi. Karena ya biasanya dia begitu GC di area oversold naik nih. Ini juga ya. Gitu. Itu aja buat tower. Next lagi ya kita cek. Apa nih? SCMA ya. Nah, SCMA teman-teman gimana ya kalau Mas Eman bilangnya ya. Ini kan sebenarnya dia udah di bawah MA 100 kan.
Nah, jadi yang nggak boleh denial juga bahwa di sini double top formation ya terbentuk, and then terjadi yang namanya penurunan ke bawah. Jadi yang namanya struktur downtrend itu teman-teman bisa lihat ketika dia dari high-nya ya, ini dia akan naik sedikit untuk create lower high, sebelum dia turun lagi. Jadi ketika lower low terbentuk, dia akan create lower high untuk turun lagi ke bawah. Ini yang kita namakan sebenarnya market structure gitu ya. Nah, terus teman-teman lihat sama nih. Ya, dari puncaknya di sini dia turun dulu, ya kan? Create lower high, di sini ada rejection, terus harganya turun. Nah, ini sama nih, ini harus dilihat. Di sini apakah retailnya nanti kita pertimbangkan apakah udah selesai apa belum. Kalau di sini ya ada potensi naik gak? Ya tetap ada ya. Tapi balik lagi, dia harus kena MA 100 baru naik, atau justru dia bisa langsung naik nih. Nah, ini dilihat lah ya untuk IPO video kayak gimana ya. Kan ada hubungannya tuh. Nah, jadi ini sebenarnya kecenderungannya masih wait and see ya. Untuk si SCMA. Nah, terus teman-teman lihat lagi nih. Kalau dibawa ke atas bisa nggak? Bisa. Asalkan ya dia ngunci MA5, MA10. Sebenarnya untuk testing ke MA100 tuh masih berpotensi. Gitu ya. Palingan kita lihat lah ya. Nah, ini setelah akumnya dari tanggal 8 sampai tanggal 13 berapa nih? Nah, jadi waktu turun ya ada yang akum ya di sini ya. Asingnya ya, 8 sampai 14, terus tanggal 15-nya buang barang lagi. Kita cek ke KCMA gitu kan. Tanggal 15, cek ZP, YU, RF. Oke, ZP akum, buang barang XC, XL, sama YP mana ya? YP ya, bawah. Oke, komplit. Nggak ada retail di buy. Terus tanggal 12 kita cek RF, YU, ZP, AK, NI, IN, XC. Oke, XC-nya ada, RF paling banyak beli ya. Berarti tadi RF sama ZP ya, akum ya. Buang barangnya siapa? CC, YP, XL. Nah, ini udah mulai sepi nih tandanya nih ya. Mundur lagi tanggal 5. Nah, XL masih punya barang ternyata dari tanggal 5. Coba cek dari tanggal 5. Nah, berarti di sini masih banyak yang sangkut ya. Masih banyak yang sangkut nih di sini. Jadi kalaupun nanti dibawa naik terus dibawa turun lagi ya jangan panik ya. Jadi kalau misalnya satu lagi skenario yang bisa teman-teman lihat, seandainya ini dibawa naik ya, reject dari 338 balik lagi ke 312, ini double bottom nih, ini bisa consider buat beli. Tapi nanti dilihat dulu lah ya. Masih wait and see dulu sekarang. Kalau dari momentum ya relatif bagus gak? Ya lumayan bagus, tapi itu tadi masalah bottom agak sulit sebenarnya untuk ditebak. Nah, kalau dari tanggal 5 ya udah kelihatan nih, XL udah mulai turun ke bawah ya. XL, YP mana YP? XL, XC, YP-nya mana YP-nya? Bentar. TP bla 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 nggak ada ya, kayak di bawah tuh. Nah, ini XL udah mulai turun. Ada YU, RFTP yang pegang barang, buangannya dari CC, LG, AK, KZ buang ya. Nah, YP-nya udah buang barang nih ternyata. Gitu. Jadi apakah ada potensi naik? Ya ini sebenarnya ada gitu. Ya mungkin kalau misalnya mau diukur sekali lagi ya. Sini coba nih. Harusnya sih 1,6. Cakep ya. Sini sekali lagi coba kita ambil. Jauh ya, jauh. Di sini lah nih. Lumayan lah balik. Ambil liquidity ya. Ya oke lah, tapi dipantau ya. Karena biasa MA 100 nih nggak pasti. Tapi kalau kecenderungan di sini ya potensi naik ada. Tapi ya ini nggak tahu ya. Masih short term apakah atau masih berpotensi naik. Gitu. Karena kalau udah ganti tren ya kita nggak boleh lawan teman-teman ya. Harus tunggu dulu sampai dia bisa balik arah baru kita bisa confirm balik arah dari downtrend ke uptrend. Gitu ya. Nextnya MTech ya. Nah, MTech juga sama ya, yang namanya juga sekawan. Ini teman-teman juga lihat punya pergerakan yang sama ya. Setelah dia naik, ya dia breakdown, create di sini yang namanya lower high, ya lower low-nya di bawah sini. Dan terus kita lihat dia sedikit naik nih. Nah, ini tinggal dites nih. Ini masih ada potensi buat turun apa dia udah nanti klaim lagi naik, ya itu tergantung ya. Jadi sebenarnya masih wait and see karena dia baru saja di bawah MA 100 gitu ya.
Nah, terus cek lagi nih. MTech ya. Nah, MTech itu oke lah. Kalau teman-teman lihat dari tanggal 30 ya di sini sebenarnya apakah akumulasi? Iya, akum. Ya dijumlahin aja ya kan. Buangannya relatif lebih kecil lah daripada inflow-nya. Jadi inflow yang masuk lebih besar dari outflow ya. Kita lihat masih net buy gitu kalau sepanjang ya 2 minggu terakhir gitu kan. Terus ya tinggal kita cek lagi untuk yang namanya MTech, teman-teman. Nah, dari tanggal 5 sampai 15 ya ada si AK ya. Ada teman kita si AK, ada ketua kita, tapi YPXLXC-nya masih numpuk nih. Jadi ditunggu dulu. Nah, berarti kalau dicek tanggal 5 ya, dari tanggal 5 berarti rata-rata yang pegang nih di sini, ini rata-rata masih sangkut nih dari 5 sampai 15 di MTech. Jadi karena kita lihat XLYPXC-nya masih numpuk, ya lebih baik nunggu dulu. Itu tanggal 5 sampai 15, jadi 2 minggu. Nah, kalau yang jualan AZ, YUPD, KZBK, oke lah. Kita coba cek 15-15-nya ya. Nah, ini XL-nya tipis, LG juga masuk, ODPDYU, buang barang AZ, SQ, YPXC. Ya oke lah, udah mulai bagus, tapi ya di sini teman-teman lihat ternyata yang nyangkut nih masih ada retail ya. Mungkin ya ada potensi dibawa naik dulu untuk membuat yang di sini-sini kejemput sebelum dibawa turun lagi. Jadi selama kita belum bisa lihat adanya sideways ya atau konsolidasi, untuk kita lihat nanti di sini retailnya buang barang dan di sini ya foreign-nya masuk gitu kan. Foreign-nya masuk ya baru bisa enak banget kalau kita mau consider buat beli. Gitu ya. Apa MTech masuk 1015 kemarin ya? Ya kalau beneran dapetnya pucuk nih di sini ya, dapetnya harga bottom ya udah di hold dulu aja, gitu. Toh kalau misalnya balik dan gak yakin juga, ya udahlah balik modal ya, cuma bayar broker fee doang di sini kan, gitu. At least gak rugi-rugi banget lah, gitu. Tapi wait and see dulu ya. Ya karena sejujurnya teman-teman ya, kalau yang namanya sebenarnya gini, kalau beneran technical yang agak ekstrim gitu kan, kita tahu di sini area support yang kuat. Ya teman-teman harus aware juga bahwa ketika yang namanya area support kuat itu ditembus, apalagi ditembusnya begini, ada pasti momennya untuk dia turun dulu ke sini sebelum naik lagi. Begitu ya, di secara garis besarnya. Tapi ya Mas Emun nggak bisa bilang, wah ini ada potensi nih turun sedalam ini, ya nggak juga. Ya karena kita harus lihat, bisa jadi di tengah dia udah mantul lagi gitu kan. Tapi pada umumnya ya kalau dia masih downtrend ya ditunggu dulu. Idealnya seperti itu. Atau kalau tadi masuk, ya masuknya dikit dulu aja nih, titip sendal, sampai oh ternyata dia sideways nih, udah naik mantul lagi gini ya, naik mantul lagi. Nah tandanya kita tahu, oh ini kuat nih, sini nih. Nah karena di sini cuma liquidity doang, liquidity sweep, udah ada potensi untuk naik lagi ke atas, gitu ya, udah kayak cenayang ya. Tapi gitulah sebenarnya pola dari technical tuh seperti itu gitu kan. Karena kan ini, ya kalau teman-teman lihat juga, ya kalau ini mau dibilang head and shoulders juga nggak bisa gitu kan. Ini kan begini ya, crown formation ya, triple top lah, triple top ya, di sini double bottom, double top juga, jadi wajar kalau misalnya dia masih turun. Jadi idealnya adalah tunggu dulu ya, gitu. Itu untuk MTech, palingan ya short term momentum terus turun lagi, jadi belum bisa ya untuk MTech gitu. 1,5 juta fokus di mana ya, tergantung mau apa ya. Kalau misalnya mau hold lebih lama ya masuknya di emas, saham-saham emas gitu ya. Gitu ya untuk MTech ya. Pantau dulu, kalau tadi udah masuk bener-bener di bawah ya dicoba aja dulu hold. Ya siapa tahu langsung naik begitu kan lumayan ya. Tapi kalau misalnya dilihat cek turun, nah ini agak lama nih karena kalau downtrend agak susah gitu ya. Analisanya agak susah. Nah ini kan downtrend nih, coba aja cek 50%. Berarti 7,5 enak banget nih. Masuk gede 7,5. Gitu ya. Ya kan kayak biasa, SSI aja 50 berapa persen. 52% baru bottom kan. Jadi simpelnya gitu, ya udah tunggu aja dia koreksi 50%. Asumsinya apa? Oh iya nih, berarti ada retail nih yang koreksi 50%, ya udah saya masuk. Gitu ya. Kalau misalnya mau dipermudah. Ini kalau sekarang masih downtrend jangan dilawan dulu ya. Tapi pantau-pantau bisa. Inet ya nextnya.
balik lagi untuk ingat teman-teman. Ya, ini kan kita tahu ya masih dalam fase yang namanya waran-warannya itulah. Nah, ini sebenarnya Mas Emon nggak ngikutin, dan sebenarnya buat yang belum punya barang ya idealnya gimana? Idealnya teman-teman masuk ke Inet itu setelah dia turun, gitu ya. Setelah dia bener-bener ngambil harga terendahnya dia. Ya ini tumben-tumben aja nih RI harga sahamnya malah naik ya. Karena kayaknya ya entah mungkin prospeknya investor menilai bagus atau memang karena sahamnya rame, gitu kan. Jadi ya sebenarnya ya agak sedikit anomali ya, karena biasa RI pada turun. Tapi aku tetap ya, kalau misalnya teman-teman emang pengen FOMO di Inet, nggak sarankan gitu. Kalau misalnya memang pada akhirnya Inet bisa ke 540 ya, atau mendekati MA100 ya mungkin teman-teman enak banget buat beli. Gitu ya. Tapi kalau menurutku sekarang ya kurang bijak lah buat beli Inet. Ya meskipun begitu ya, Mas Emon bisa aja salah nih. Kenapa? Ya karena secara struktur ya si yang namanya Inet ini apakah masih uptrend? Ya ini di sini masih uptrend ternyata. Ya, tapi yang serem ini kan, semua orang ingat teman-teman ya, semua orang mantau di sini. Dan kalau teman-teman benar-benar masuk Inet, ingatlah ada orang yang pegang Inet dari bawah sini. Jadi apapun yang terjadi Inet, ARA, ARB, ya dia di sini masih cuan gitu. Sementara teman-teman yang baru masuk itu agak kepikiran kan, wah kalau misalnya dibawa turun gimana nih? Kalau dibawa naik, saya TP di berapa? Ya ada yang pegang barang di bawah, apalagi yang tembus RI 250 dan berjuta-juta itu gitu kan. Itu ya. Agak sedikit beres lah, tapi ya beda cerita juga kalau misalnya ya lihatlah 45 486-nya ternyata masih di bawah sideway terus naik, ya bisa jadi beda nih harganya nih. Tapi sih idealnya aku menunggu sampai benar-benar selesai warannya itu sampai dihapus ya gitu. Terus apalagi kita cek ya Inet. Nah Inet oke lah akum lagi ya 10M, tapi lihat ya biasanya suka akum beberapa hari terus kemudian keluar lagi. Di sini nggak apa-apa, coba kita lihat Inet. Nah Inet untuk pergerakan harganya ya CP XC buang barang tanggal 15, Mamang Guyur AKTP masuk, oke lah. Itu ya kita lihat seminggunya tanggal 12. Lihat ya XL YP masih bercokol banyak ya teman-teman ya, XL YP masih gede. Mamang Guyur udah buang barang, kemarinnya baru masuk. Lihat lagi dari tanggal 2, mayoritas XL, XC nih. YP ya, ini gede banget XL, XC-nya. Ya, gede banget, jadi selalu hati-hati dulu. Saran Mas Emon apa? Tunggu retailnya habis baru teman-teman masuk. Karena itulah yang paling ideal. Kalau dibawa naik terus gimana Mas? Ya udah, nggak usah dikejar. Gitu ya. Oke. MG soalnya buang nih, Mamang Guyur buang, BKAK buang. Kalau dari 2 minggu terakhir gitu ya. Jadi wait and see dulu kembali buat Inet. Kalau teman-teman pengen yang lebih aman, masuk kemana? Masuk ke indukannya ya, ke WiFi ya. Itu lebih oke lah. Gitu, oke? Kurang lebih begitu buat Inet. Nah, terus kita coba bahas induknya berarti ya. WiFi ya. Nah, yang dari tadi nanya bull gimana gitu ya. Cek di YouTube ya, di rewind ya ke belakang ya. Ke 3 jam yang lalu ya. Di situ ada bahas perkapalan. Dewa Bumi cek YouTube ya teman-teman ya. Dewa Bumi cek YouTube. Nih. Ini baru tak bahas ya. Daripada ngantri, nge-spam gitu ya. Nih cek aja di sini. Di YouTube. Nah, ini juga sebenarnya Inet mirip-mirip ya. WiFi. Double top. Apakah ada potensi turun? Iya, seperti itu based on struktur. Nah, tapi dilihat nih MA100 baru drop kan. Nah, itu harus hati-hati ya. Di sini, nah ini kan area structure ya yang kuat ya di sini nih. 3130. Ya kita lihat dulu lah. Kita lihat apakah si WiFi ini mampu nih tembus 3130. Ibaratnya dia bisa stay. Ya kalau dia bisa stay, bagus banget nih, tandanya ada potensi untuk naik. Di sisi lain, kalau dia benar-benar terreject terus, teman-teman ya, ini ada potensi untuk lanjut turun ke bawah nih, 2790. Karena biasa ya kan, MA100 kita bilangnya pedang bermata dua ya. Ya si malakama lah, kalau dia naik, dapat booster buat naik, kalau dia turun ya dapat booster juga buat turun. Gitu ya. Jadi apa? Jadi ya kurang lebih begitulah. Tunggu dulu, kita coba cek untuk foreign flow-nya ya.
Ini yang mau cek usup ya, ucup bisa di situ. Kita cek dulu untuk ini siapa namanya, WiFi. Nah, selama masih teman-teman lihat outflow terus, asing ya buang terus, ya ini jangan masuk dulu. Kalau mau biar dapat pengingat gitu ya, biar tahu kira-kira udah minus berapa persen, ya kalau mau titip sendal silahkan gitu kan. Tujuannya apa ya, biar teman-teman di Porto tahu nih, oh ini udah minus 15%, tandanya waktunya saya buat masuk gitu kan. Ya kan kalau titip satu sendal dia biarin aja harganya turun, toh teman-teman buang juga ya lossnya kecil gitu kan, biar pengingat aja gitu kan. Biasa kan kayak gitu kan, bikin alarmnya masuk satu lot ya, dia turun, buang sahamnya, baru beli lagi di average yang lebih dalam gitu ya. Nah jadi pokoknya satu lagi potensi yang Mas Simon lihat sebenarnya ke 2790 gitu. Ini enak banget kalau teman-teman dapat di harga bawah ya. Gitu. Aku sih gitu, karena ini agak serem juga ya. Kalau asingnya keluar ya teman-teman ya, tunggu dulu, biarin retailnya nyangkut, baru setelah bottom, baru teman-teman cicil masuk. WiFi dan internet apakah bagus secara fundamental? Kok kebuka Mobile Legends? Cir. Serem banget ya. sorry. Ya jadi kalau misalnya apa namanya? Kalau misalnya udah kelihatan banyak banget yang keluar retailnya, baru ya lebih enak di situ teman-teman ya buat masuk. Coba kita lihat dulu ya dari tanggal 15 untuk si WiFi. Ini KILG CCBK, oke nggak menarik. AKCP XC. Nah ini YP-nya kayaknya udah mulai sepi nih ya. Kita cek seminggunya. XCXL masih ada, oke, ada SQ. Disuruh mabar ya. LG, KI, GR, MG. Nah ini masih lihat ada 2 di sini ya. Ada HP masuk nih, udah nyicil HP ya. Henan putih udah masuk. Siapa nih? Tanggal 5, CC. Nah, XC. HP udah masuk lagi ya. BB, YUAK, XC. Coba cek buang barang. Oke. Kita udah lihat nih dari 2 minggu YP, Mamang Guyur. XL-nya nggak ada nih. XL-nya kayaknya udah tipis teman-teman ya. Oke lah, XC, XL coba mana nih? Nggak ada ya di sini ya, nggak ada. Coba kita cek lagi dari tanggal 2. CC, SQ, XC, YU, buang barang, YP, LG, XL. Oke, dari tanggal 5 udah buang berarti nih. Berarti kalau kita lihat ya dari 12 Desember kan ini sebetulnya ya, ini masif ya bantingannya ya. Gitu, tapi tetap aku encourage teman-teman buat sabar dulu ya, pantau. Kalau memang dia bisa berdiri di atas 3130 gitu ya secara structure, ya ini bagus nih. Berarti dia ngerespon area support yang sebelumnya terbentuk. Idealnya gitu ya. Jadi supaya teman-teman harapannya dapat harga terbaik, dan kalau di swing nanti cuannya maksimal gitu ya. Karena kalaupun teman-teman nunggu dan misalnya 3100 dapat, balik lagi ke ATH kan lumayan ya. 40% ya teman-teman ya. Di saham yang itu bagus juga gitu ya. Jadi lebih aman. Gitu ya, pantau dulu, ya udah koreksi, udah lumayan ya, di 30-an%. Kalau misalnya Mas, tapi aku takut ketinggalan, misalnya bagi portofolionya ini, misalnya mau masuk WiFi 100 juta gitu kan, bagi jadi beberapa kali entry teman-teman ya. Kayak misalnya jadi bagi 8 kali entry, udah masuk dulu tipis-tipis ya di sini. Wah, turun lagi, masih punya masih punya peluru lah ya buat average down lagi. Jadi teman-teman consider untuk strategi averaging down itu sebelum masuk di sahamnya gitu ya. Nanti kalau misalnya teman-teman multiple entry misalnya di sini masuk, ya kan tinggal dihitung. Saya kalau di average sekian, masuk sekian, tinggal rata-ratakan berapa gitu kan. Misalnya masuk 10 kali entry, oh saya ternyata dapat di average-nya berapa nih misalnya. Oh iya ternyata saya dapat di mana nih? Oh misalnya saya ternyata dapat di 2700 ya. Ya udah, toh semua harga ketika turun teman-teman bisa dapat semua gitu kan, dibandingkan tebak-tebakan gitu. Itu idealnya gitu ya. Oke, kita cek WiFi kurang lebih seperti itu. Terus DOH ya, DOOH ya, DOH.
Doh itu doh. Nah, doh ya. Doh itu kan posisi udah turun nih. Sini ya. Apakah ada potensi naik ya, nanti kita lihat untuk foreign flow seperti apa. Nah, untuk pergerakannya sih ya masih uptrend masih ya. Ini sebenarnya yang oke itu kalau teman-teman lihat, oh nih mantul nih di Fibo 0,618 di 228 gitu kan. Tandanya potensi naik tetap ada, tapi lihat ya, ini karena nggak berhasil klaim untuk MA10, MA5, jadi ini ada MA10 lah, sorry, nggak berhasil diklaim MA10, ini ada potensi untuk lanjut turun. Tapi, nah momentum bagus banget nih dari stochastic slow, ada potensi untuk lanjut naik gitu ya. Morningstar, yes ya ini Morningstar, betul ya, candle-nya. Gitu, tinggal kita cek aja nih. Oh, fokusnya sih udah pada buang apa belum gitu ya. Ya meskipun Morningstar juga kalau misalnya teman-teman lihat majority asingnya masih buang dan retailnya masih banyak ya, saranku tunggu dulu gitu ya dari doh. Karena nih 2 minggu ya XL XC ya, lari dulu lah teman-teman ya. XL XC buang barang Mamang Guyur CC sama AK ya kan, belum oke lah ya. Tanggal 15 XC ya masih top, ada YP juga, ada XL. Buang barang siapa? AK, CC, BK. Jadi apa? Ya udah wait and see dulu. Gitu ya. Itu aja sih palingan. Doh ya. Iya, gitu ya kurang lebih ya. Inet, wifi, doh. Telkom ya, Telkom. Telkom. Ya Telkom kalau dibilang bagus ya bagus teman-teman ya. Kenapa? Karena ya sebenarnya ya asingnya akum terus, tapi ya udah mulai dalam tanda petik agak sedikit harus diperhatikan. Kenapa? Karena ini udah mulai turun nih. Jadi kalau teman-teman lihat, ini kan asingnya akum kan. Asingnya akum memang. Teman-teman bisa cek. Dari tanggal 20, wah akumulasi terus nih. Ya. Di sini akhirnya waktu 90M, 90M, 100M tiba-tiba kecil nih jadi 6M. Nah, ini yang kita lihat. Ini ada retail FOMO apa enggak gitu ya. Tinggal cek nih Telkom. Nah, dari tanggal 15, oh Pak Papa nih. Yang masuk masih ketua kita si RX, CC, KZ, BK. Oke, nice. Buang barang siapa? Oh, ternyata buang barangnya ZP, YU, BB, AK, NI, DX, YP sama XL juga buang. Nah, yang menarik dari Telkom ya di sini rata-rata asingnya yang masuk asingnya gede. Jadi lumayan mantep lah. Jadi kalau teman-teman yang udah pegang XL di misalnya di 3.400 ya tinggal di hold ya. Gitu ya. Karena asing semua rata-rata retailnya kecil, and then tapi ada satu resiko yang teman-teman tetap harus perhatikan di sini ya. Di sini ada gap, jadi kalau misalnya ya something happen dan dia itu turun di bawah 3.600, ya ini adalah next area yang harus diuji nih. Sini ya. Nah, ini kalau apa ya? Kalau 3.630-nya di breakdown ya. Nah, tapi ini teman-teman lihat nih. Untuk pergerakan harga si Telkom dia bisa bertahan nih di bawah sini. Apakah ada potensi untuk naik? Ya ini tetap ada gitu ya. Selama dia sideways dan bisa tahan selling pressure dari atas gitu ya. Ini ada potensi untuk naik. Gitu. Gitu ya. Kemarin beli di 3.400. Ya udah, tinggal di hold aja. Gitu, lumayan ya. Di holdnya sampai Q1 ya kan, nanti dapat dividen juga. Cek-cek lah, biasa dividen Telkom tuh awal tahun ada bagi dividen yang buat full year gak? Tuh ya, di 1 tahun penuhnya ada nggak dia bayar lagi? Kalau ada bayar lagi ya, kalau ngumpulin juga nggak jadi masalah gitu ya. Buat nunggu habis dividennya terus buang barang ya tetap masih dicuan gitu kan. Begitu, oke? Kurang lebih begitu untuk si Telkom. Ya masih oke, tapi hati-hati juga. Jangan sampai karena teman-teman ngeliat asingnya akum, masuknya juga sembrono gitu ya, langsung jebret, ya itu nggak bijak juga lah. Gitu ya, oke? Lanjut lagi ISAT ya. Nah ini kayaknya Teleko lumayan oke lah. Jadi misalnya kayak wah nunggu. Nah kalau strukturnya kayak begini ya, misalnya nunggu
misalnya teman-teman suka di inet nih, misalnya suka inet sama wifi gitu kan, wah tapi kayaknya wifi belum, agak kurang nih pergerakannya, ya udah masuk telco yang lain juga bisa nih, kayak yang baru-baru gerak nih kayak ISAT ya kan, baru bantingan nih set ya kan, konsolidasi di atas, berhasil klaim lagi 2200 di atas MA 100, momentum stokastik slow juga agak cenderung naik gitu ya. Ini potensi untuk uji lagi 2350-nya sebenarnya masih berpotensi gitu kan. Enggak lah, kesini nanti lah ya. Uji 2300 dulu, bisa tembus ya, mungkin di sini di resisten 2400 ada potensi koreksi sebelum dia naik lagi. Tapi ya overall ya kalau secara tren ya ini masih dalam posisi uptrend. Jadi dia baru bikin yang namanya higher low, potensi untuk naik masih besar ya teman-teman ya. Nah tapi tergantung nih, kita coba lihat dulu apakah yang namanya ISAT itu lumayan tinggi. Boom ya, ternyata ISAT lumayan nih ya, cakep ya, dari tanggal 12 ya, seminggu terakhir ya ada akumulasi daripada asing gitu. Jadi apakah masih oke ya? Masih oke ya teman-teman ya, ada yang cicil buy ISAT, mantap ya. Jadi inilah yang dibilang beli ketika harganya turun. Nah jadi yang harus dihindari tuh sebenarnya ketika teman-teman lihat harganya udah naik nih, posisi di sini, ini nggak disarankan buat beli sebenarnya, kecuali teman-teman benar-benar trader dan tahu saya harus buang di mana gitu ya. Ini untuk ISAT ya, overall oke, mantap ya, dari akumulasi asingnya juga mantap ya, masih akum ya. Tinggal kita cek dari tanggal 15 nya ZP, UAK, KZ, LS ya, sepi retailnya, buang barang YP, XL, XC, mantap ya. Oke, dari tanggal 2 coba AK, ZP, YU, PD, NI, OK ya, sampai inilah, sampai YU masih bagus. Buang barang LG, BB, BK, DX, KZ. Oke, nggak apa-apa. AK sama ZP ada yang makan, di sini YP, XL nggak ada ya, kecil ya. Iya kecil ya retailnya ya. Jadi oke, itu ya. Nah ini pakai apa? Ini Mas Emon pakai Miraset ya, sininya ya. Hot desktop ya, buat ngeliat-ngeliatnya. Untuk ISAT, oke. ISAT di cukup oke ya, kalau ngambil targetnya 2350 dulu. Kalau misalnya dia agak gede naiknya, reject 2500 ya wajar sebelum naik lagi ke atas gitu ya. Oke, lanjut lagi ya, itu untuk ISAT ya, nextnya ke XCL. Wait, salah saham ya. Bang, kita tambah muatan, nggak selalu ya, tambah muatan ya nggak selalu pas turun, pas naik juga sebenarnya bisa. Asalkan teman-teman hitung dulu dan yakin ini saham bakal naik. Gitu. Gak ada yang salah sih nambah muatan. Gitu. Pertanyaan bagus ya. Weh, gila. Wah, nih diajakin mabar nih kayaknya nih. Ntar lu tak power off dulu ya. Oke. Asli, TikTok serem banget ya. Jadi bunyi lagi. Nah, oke, untuk XCL cek lagi ya. Nah, ini yang menarik nih. XCL 3.700-nya strong ya di sini ya, teman-teman ya. Apakah ada potensi turun? Yes, ini ada potensi untuk turun. Tapi at least teman-teman lihat bahwa struktur yang terbentuk pada XCL tuh masih dalam posisi uptrend gitu ya. Masih posisi uptrend nih. Sini. Gitu ya. Nah, tinggal dipantau nih. Apakah bisa turun? Ya ini berpotensi lah, karena sebenarnya si stokastik slow-nya juga nggak kasih conviction gitu bahwa dia akan naik gitu kan. Jadi yang belum masuk sebenarnya wait and see dulu. Tapi ya kalau Mas Emon ngelihat yang punya misalnya XL, Mas aku dapat di harga-harga bawah nih 3.600 misalnya, ya udah nggak jadi masalah untuk teman-teman hold barangnya gitu ya. Itu. Terus apa? Terus ya tergantung nih, kalau dia memang cakep banget ya di harga 4.000 bisa sideway dan mengarah ke atas, teman-teman lihat juga akumulasi dari asingnya lumayan gede, ya mungkin yang belum masuk bisa entry gitu ya. Oke, coba kita cek ya. Siapa nih? XCL. Nah, oh ternyata XCL kebalikan tuh Mas. Dari kemarin kita lihat ada akumulasi ya dari tanggal Desember ya, dari 23 Desember sampai tanggal 5 Januari.
Ternyata di sini kita lihat, wah asingnya dari tanggal 12 sampai 15 udah mulai buang nih. Kita cek XCL siapa nih? Ya, dari tanggal 15 dulu kita ceki. Oh, PD, RF, DR, CP, DX, buang barang. Oh, KJ buang barang nih. Ya kan, KJ-nya buang barang, ada BB sama AK. Tandanya idealnya gimana ya? Udah kita tunggu dulu kan. Cek lagi coba dari tanggal 12 siapa yang buang. Oh, yang masuk ada LG, HP, TP. Oke. Buang barangnya siapa? RF, SS, CC, AG, NI, YU, EMA, MG. Kayaknya retailnya kecil di sini ya. XLYP-nya kecil. Jadi sebenarnya ada dua cara sih teman-teman, ada dua cara gitu ya. Misalnya kalau naik, meskipun dia masih terus naik, selama retailnya kecil ya, selama retailnya terbatas gitu ya, retailnya kecil, ya ini nggak jadi masalah sebenarnya buat masuk. Nah, atau kalau misalnya antara retailnya kecil atau retailnya buang gitu ya, retailnya udah nggak ada. Ini misalnya retailnya nggak ada yang masuk nih ya, sahamnya sepi retail gitu kan, banyak kan asing semua. Ya nggak apa-apa masuk sebenarnya, sebetulnya. Tapi kalau misalnya lebih enak lagi ya kalau retailnya udah jelas pada cut loss, berarti posisinya apa? Posisinya dia lagi di bawah nih. Nah, enak banget buat masuk. Gitu ya. Itu ya guys ya. Oke. Jadi sebenarnya XCL lebih bagus teman-teman, tunggu dulu. Coba kita cek dia buangan barang benar-benar dari seminggu ya, tanggal 12. LG, HP, TP, AZ, PD. Sebenarnya ya bagusnya ada LG, HP sama TP masuk ya. Tapi yang buang barang ya ini agak nggak enak ya. Ada RF, SS, CC sama AG. Jadi wait and see juga sebenarnya nggak apa-apa teman-teman ya. Begitu. Oke? Next lagi Sen ya. Oh, salah saham. Nah, ini Sen ya, balik lagi ya. Ini saham-saham under 200 ya. Gampang sekali untuk dibombardir ya, atas bawah. Nah, yang teman-teman perhatikan di sini, oh ternyata dia kuat nih 145 sebagai area support gitu kan. Apakah ada potensi naik? Ya ini tetap ada nih ke 174. Ya dipantau dulu tapi ya, dilihat ini retailer rame apa enggak. Kalau rame ya tunggu dulu aja sampai 145 baru teman-teman entry. Nah, dilihat lagi stochastic slow-nya nggak ngasih clear conviction nih. Ini ada potensi dead cross untuk turun ke bawah gitu kan. Gitu. Jadi apakah ada potensi turun? Ya ini ada gitu ya. Oke, jadi pantau lagi ya untuk Sen. Nah, ini kan kelihatan ya sebenarnya belum stabil gitu ya. Asingnya masuknya nggak gede. Keluarnya gede gitu kan. Jadi tunggu dulu, ini asingnya juga tanggal 15 buangannya lumayan gede kan. 1,8 M, tanggal 14 inflow lagi gitu kan. Coba cek tanggal 15 ya, tanggal 15 untuk si Sen. Kalau rame janganlah. YP, PD, XC. Nah, tunggu dulu ya, berarti AK-nya buang. XL buang. Coba cek dari tanggal 12. Tanggal 12 XL, PD, CC, XC. Buang barang, YP, DP, ZP, BK, AK. Nah, kalau ada AK, BK buang ya tunggu dulu teman-teman ya. Nantilah idealnya kalau memang mau masuk coba aja arah-arah 145, 139 gitu kan. Baru coba masuk. Ntar kalau misalnya trend analysis gitu ya. Ini kan juga sebenarnya terlalu choppy lah di sini ya. Ini kita baru lihat 1, 2, 3, 1 lagi di sini. Karena di sini gede, baru di sini. Iya, sebenarnya kalau misalnya dari chart yang begini ya, kalau kita gambarin jadi pola misalnya ya, ini sebenarnya kan kelihatannya ya entah itu flag pattern, tapi enggak, kalau dibilang flag pattern terlalu lama ya begini ya rising wedge lah inilah ya. Jadi ya potensi naik tetap ada, tapi ya idealnya nunggu dulu nih karena ini tadi ya nggak pasti nih. Nah, ini nggak pasti nih di sini nih, jadi tunggu dulu lah 145-nya confirm baru teman-teman coba ambil di bawah. Selama belum ya udah wait and see dulu ya gitu. Dewa Senin terbang.
cek. Send udah tadi, lastnya data ya. Data. Ini juga ya rata-rata telco ya. Telekomunikasi ya. Telekomunikasi pada naik ya. Jadi mungkin potensi data mungkin naik masih ada, tapi ini salah satu yang mahal ya, lumayan. Nah, ini lumayan nih ya di sini ya. Dia naik ketika dia sudah selesai konsolidasi di sini nih. Baru dia naik. Nah, tapi hati-hati juga di data, teman-teman. Kenapa? Karena di sini data ngasih lihat ada dia candle-nya nggak bisa solid nih. Nggak bisa solid kebuka begini. Dia kurus gitu ya cekingnya. Doji ya, candle-candle doji. Jadi pantau dulu ya, kalau misalnya nanti balik arah ya cukup oke kalau misalnya teman-teman ngambil balik lagi ke 4870 nih. Atau kalau nggak 4870 ya ke 5100 lah. Coba lihat ya satu swing ke bawah. Ya oke lah ya ke 5000. Ke goceng ya lumayan nih, kalau nunggu goceng 5100 baru entry ya lumayan. Kenapa? Karena ini uji resisten dia kalah nih ya. Nah, uji resisten dia ke reject nih. Gitu, jadi biarin dulu. Dan ini justru sehat ya kalau dia bikin higher low dulu di posisi ini, dia create higher low. Ini bagus banget, tandanya apa? Dia nggak langsung hajar naik ke atas, dia kasih koreksi dulu sebelum naik. Gitu, yes betul, data ada resistance di 5900. Oke, jadi seperti itu. Kita cek lagi untuk foreign flow-nya. Data, nah jadi sebenarnya kan kita lihat, wah kayaknya data agak melemah nih, ini kan pergerakannya. Tapi di sisi lain kita lihat juga, wah inflow nih ternyata kan, aslinya inflow. Nah, coba kita cek lagi ya. Oke, aslinya inflow, tapi kayak tadi, apa namanya, harganya udah mulai nggak kuat naik gitu kan. Nah, kita cek isinya siapa ya gitu ya. Isinya siapa sih? Data. Oke, dari tanggal 15. AK, SQ, PD, YB, ZP. Volumenya under 100.000 ya. Nggak kecil. Nah, buang barang siapa? XL, XC. Nah, ini kayak tadi tuh. Pilihannya antara ketika retailnya buang barang teman-teman masuk buat ngikutin asing, atau harganya turun retailnya buang baru teman-teman masuk gitu kan. Yang paling bagus, yang paling ideal ya retail keluar, harga turun. Nah, itu lebih enak ngeliatnya. 15 retailnya keluar, oke. Nice, AK, SQ masuk, ada PD sih. Terus tanggal 12, kita cek. Dia naiknya tuh dari awal tahun ya. Ini belum ada koreksi signifikan nih, kalau dari tanggal 12. Ya, kita cek. 12 sampai 15. AK, YU, ZP, BK, Akum. Oke. Terus siapa lagi? Terus XL, YP, XC buang. Nah, menarik nih. Jadi apakah ada potensi naik? Ya ini tetap ada. Tapi ya kalau technical structure ya lebih enak teman-teman lihat pas kena MA10 ya. MA10 sebelum teman-teman beli lagi. Jadi karena teman-teman ngelihat di beberapa kali history ini ada ekor ke bawah, ya kalau mau gampang ya, di hari Senin teman-teman pasang entry di sini nih, 5.200. Jadi kalau dia kena hit, teman-teman dapat bottomnya. Gitu ya. Jadi antrikan di 5.200. Gitu. Ya seandainya nih harga turun ke bawah gitu kan. Gitulah paling enggak. Kalau dari sini ideal nggak ya? Coba ya. Nah, ini oke lah. Ini juga oke nih kalau misalnya pun bener-bener dapat di 5200 nih. 550, 5250 ya. Ngeblocking MA10. Nah, ini juga enak nih. Sini. Gitu. Tapi ya ini agak kejar-kejaran ya. Agak kejar-kejaran. Tapi paling ideal ya 5100 baru entry. Gitu. Oke, kurang lebih gitu ya teman-teman ya untuk saham-saham infrastruktur. Oke?